Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Hurt Locker. Sebuah film drama perang thriller Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Catherine Bigelow. Dibintangi oleh Jeremy Renner sebagai Sersan William James, Anton Mackie sebagai Sersan G.T. Sanborn, Brian Gracchi sebagai Owen, Guy Pearce sebagai Sersan Staff Matthew Thompson, Christian Camargo sebagai Lieutenant Colonel John Cambridge, David Morse sebagai Colonel Reed, Ralph Fiennes sebagai pemimpin unit perusahaan militer swasta, Evangeline Lilly sebagai Connie James, Christopher Saif sebagai Beckham, Malcolm Barrett sebagai Sersan Foster, Sam Sproul sebagai kontraktor Charlie. Oke, sebelum kita mulai alur cerita filmnya, ada baiknya kalian dengar dulu. Kalau ini merupakan konten spoiler, jika kalian ingin melihat keseluruhan film dan alur ceritanya secara lebih jelas dan lebih detail, ada baiknya kalian nonton filmnya ya guys. Terima kasih. Intro. Menceritakan seorang Sersan William James, mantan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat, diangkat sebagai pemimpin baru unit Explosive Ordnance Disposal (EOD) Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Irak pada tahun 2003, yang dikenal dengan istilah pendudukan Irak, Perang Teluk Ketiga atau Operasi Pembebasan Irak. Ia menggantikan Sersan Staff Matthew Thompson yang tewas karena alat peledak improvisasi di Baghdad, atau IED adalah sebuah bom yang dibuat dan ditempatkan dengan cara selain tindakan militer konvensional. Alat ini dapat dibuat dari bahan peledak militer konvensional, seperti putaran artileri yang dilekatkan pada mekanisme peledakan. Biasanya digunakan sebagai bom pinggir jalan. Ia pada umumnya sering terlihat pada aksi teror berat atau perang asimetris yang tak lazim oleh para gerilyawan atau pasukan komando di sebuah medan perang. Dalam Perang Irak Kedua, ia digunakan secara luas untuk melawan pasukan invasi pimpinan AS pada akhir tahun 2007 di Baghdad. Ibu kota Irak dan Provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Anggota timnya termasuk Sersan G.T. Sanborn dan spesialis Owen Eldridge. GT dan Owen memikirkan metode William yang sembarangan dan sikapnya yang sembrono, sehingga menimbulkan perseteruan. William sering didekati oleh seorang pemuda Irak yang dijuluki Beckham, yang mencoba menjual DVD. William menantangnya untuk bermain sepak bola dan menyukainya. Ketika mereka ditugaskan untuk menghancurkan ban peledak, William kembali ke lokasi peledakan untuk mengambil sarung tangannya. GT secara terbuka memikirkan untuk membunuhnya dengan memicu ledakan tersebut tanpa sengaja, membuat Owen merasa tidak nyaman. Kembali ke Camp Victory dengan Humvee mereka. Humvee adalah High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle, merupakan sebuah kendaraan penggerak 4 roda militer kelas truk ringan yang diproduksi oleh perusahaan AM General. Kendaraan ini menggantikan peran yang sebagian besar dulunya dibebankan kepada original Jeep dan kendaraan lain-lain seperti M151 Jeep, di mana kendaraan ini bisa melewati medan gurun yang berat. Tim tersebut bertemu dengan 5 orang bersenjata, berpakaian tradisional Arab dan berpakaian kasual, sedang berdiri di dekat Ford Excursion dengan ban kempes. Ford Excursion adalah SUV full-size kelas berat yang diproduksi Ford Motor Company tahun 2000 sampai 2006. Mengambil basis dari truk pickup Super Duty, Excursion menjadi SUV terbesar Ford sekaligus SUV terbesar di Amerika Utara saat itu. Kompetitornya antara lain Chevrolet Suburban dan GMC Yukon XL 1500 dan 2500. Lanjut.
Tim William bersih tegang dengan pemimpin mereka yang mengungkapkan bahwa mereka adalah kontraktor militer swasta dan tentara bayaran Britania Raya. Mereka telah menangkap 2 tahanan dari kartu as yang berisi daftar orang Irak yang paling dicari. Kelompok ini datang di tengah gejolak ketika para tahanan mencoba melarikan diri dalam kebingungan. Pemimpin tentara bayaran tersebut menembak mereka, hidup atau mati. Menembak jitu dari musuh membunuh 3 tentara bayaran, termasuk pemimpin mereka. GT dan William meminjam pistol untuk membunuh 3 penyerang, sementara Owen membunuh penyerang keempat. Ketika terjadi serangan di sebuah gudang, William menemukan mayat yang diyakini adalah Beckham, di mana sebuah bom telah ditanam di tubuhnya melalui pembedahan. Ketika evakuasi, Letnan Kolonel John Cambridge, psikiater camp dan teman Owen terbunuh dalam sebuah ledakan. Owen menyalahkan dirinya sendiri atas kematian temannya. William masuk ke rumah seorang profesor Irak, membalas dendam untuk Beckham, tetapi pencariannya tidak menghasilkan apapun. Dipanggil untuk melakukan peledakan tangki bensin, William memutuskan untuk memburu pemberontak yang bertanggung jawab, menduga mereka masih berada di dekatnya. GT tidak menyetujuinya, tetapi ketika William keluar, GT dan Owen terpaksa mengikutinya. Setelah mereka berpisah, gerilyawan menangkap Owen. William dan GT menyelamatkannya namun tanpa sengaja menembaknya di kaki. Keesokan paginya, Beckham mendekati William, yang ia percaya telah meninggal, dan berjalan dengan diam-diam. Sebelum terbang untuk operasi, Owen dengan marah menyalahkan William atas cederanya. Unit William dan GT dipanggil ke misi lain dalam 2 hari terakhir pergiliran mereka. Seorang warga Irak yang tidak bersalah memiliki rompi bom yang diikatkan ke dadanya. William mencoba membuka kunci untuk melepaskan rompi tersebut, tetapi kunci tersebut terlalu banyak. Ia meninggalkan orang itu yang terbunuh saat bom meledak. GT bingung dengan kematian pria itu. Ia mengaku kepada William bahwa ia tidak bisa mengatasi tekanan dan ingin kembali ke rumah karena ia memiliki seorang putra. Setelah pergiliran Bravo Company berakhir, William kembali ke mantan istrinya, Connie, dan putra mereka yang masih tinggal bersamanya di rumahnya. Namun, William bosan dengan kehidupan rutinnya sebagai warga sipil. William mengaku kepada putranya bahwa hanya ada satu hal yang ia tahu dan ia cintai. Ia memulai tugas lainnya melayani bersama Delta Company, unit EOD Angkatan Darat Amerika Serikat, untuk 365 hari ke depan. Cerita pun selesai.